Terbuka saja. Oke, Pak Sam. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada, malam ini kembali kita bertemu di Zoom meeting ruang belajar bersama yang insya Allah malam ini kita mengangkat tema tentang deploy Office 365. Bapak dan Ibu sekalian, kembali saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk bersama-sama hadir di room meeting ini dalam rangka belajar bersama tentang bagaimana deploy Office 365 di sekolah. Bapak dan Ibu, pada malam ini kita akan bersama presenter hebat kita, Bapak Arpiansyah SPD. Beliau adalah Master Trainer Office 365 dari SMP 3 Lamuru, Kabupaten Bone. Dan insya Allah malam ini beliau akan bersama kita selama kurang lebih 2 jam ke depan. Dan kegiatan kita malam ini akan dipandu oleh moderator Ibu Ika Ayupia Johan dari SD Negeri Percontohan PAM Makassar. Dan saya sendiri selaku host Samsir Mapilawang dari SMP Negeri 1 Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Insya Allah, Bapak dan Ibu, demi efektif dan efisiennya waktu kita malam ini, saya persilahkan kepada Ibu Ika untuk memandu jalannya diskusi kita malam ini. Disilahkan Bu Ika. Bu Ika. Oke, halo. Baik. Terima kasih Pak Samsir. Saya mute dulu ya. Terima kasih Pak Samsir selaku host pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Ika Ayufia Johan dari SD Negeri Percontohan PAM yang akan memandu Bapak Ibu selama webinar malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang tercantum dalam flyer, webinar pada hari ini akan membahas tentang deploy Office 365 untuk pendidikan. Nah, banyak sekali yang request materi deploy ini, dan semua tentu sangat membutuhkan informasi terkait penggunaan Office 365 agar dapat digunakan secara terus-menerus di tingkat satuan pendidikan, apalagi pada masa pandemi saat ini. Nah, sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan oleh pemateri Bapak Arpiansyah. Jadi pada dasarnya forum-forum kegiatan webinar online ini sangat penting dan sangat menarik untuk kita ikuti. Namun secara umum penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila kegiatan ini dapat berjalan dengan efektif. Adapun aturan dalam webinar malam hari ini adalah jika Bapak dan Ibu ingin bertanya secara langsung kepada pemateri, silakan mengklik tombol raise hand, dan juga jika Bapak dan Ibu ingin menuliskan atau mengajukan pertanyaan secara tertulis, bisa mengklik tombol atau simbol Q&A, question and answer. Oke, saya perkenalkan pemateri kita malam hari ini. Beliau adalah Bapak Arpiansyah dari UPT SMP Negeri 3 Lamuru, Kabupaten Bone. Beliau terpilih ya salah satu MI expert di Kabupaten Bone dari 7 orang di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, beliau juga riwayat organisasinya sebagai anggota IGI, Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Bone, dan pengurus MGMP TIK atau Informatika Kabupaten Bone.
Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Arfiansyah untuk membawakan materi yang sangat menarik pada malam hari ini. Silakan Pak Arfiansyah. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ika atas waktunya. Izinkan saya pertama-tama menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir ya pada malam hari ini. Jadi secara pribadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir ya pada malam hari ini ya untuk kita belajar bersama mengupas deploy Office 365 di sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan mendemokan ya secara langsung ya. Semoga nanti sinyal mendukung ya karena cuaca di Kabupaten Bone ini hujan ya, turun hujan. Nah, sehingga semua permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu ya selama melakukan deploy nanti di sekolahnya masing-masing ya, Bapak Ibu bisa teratasi dan terjawab ya dengan menyaksikan demo yang sebentar lagi akan saya mulai. Untuk Bapak Ibu nanti yang mengalami kesulitan ya, kita sudah menyediakan grup WhatsApp ya, yang bisa digunakan untuk komunikasi antara Bapak dan Ibu dengan kami ya. Kemudian apabila Bapak Ibu menghadapi kesulitan, ya, bisa menanyakan melalui grup tersebut ya. Dan apabila Bapak Ibu membutuhkan domain atau data-data lain ya yang terkait dengan deploy Office 365 di sekolahnya ya, itu juga bisa melalui grup tersebut. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung mulai saja ya. Mohon izin Ibu Ika, saya share screen ya. Pak, Oke, baik Bapak Ibu. Ya, langkah awal, Bapak Ibu sebelum mendaftar ya atau deploy Office 365 ya di sekolahnya, itu Bapak Ibu silakan menggunakan browser. Di sini saya menggunakan browsernya itu Google Chrome ya, karena ini sudah tidak asing lagi atau sudah familiar bagi Bapak Ibu ya, tentunya pada saat berselancar di internet. Baik, yang pertama Bapak Ibu bisa mengetikkan di sini ya, di kolom search ya. Office 365 untuk sekolah. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa enter. Nah, pada tampilan ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu memilih yang paling atas ya. Biasanya listnya itu paling atas. Seperti ini tampilannya. Microsoft Office 365 gratis untuk sekolah dan peserta didik. Silakan Bapak Ibu klik. Ya, kemudian pada tampilan ini Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan alamat email sekolah ya. Di sini alamat email sekolah. Jadi saya coba di sini memasukkan alamat email sekolah ya Bapak Ibu. Ya. Jadi di kolom masukkan alamat email sekolah, silakan Bapak Ibu input email yang berdasarkan domain email sekolah Bapak Ibu ya. Seperti ini contohnya admin@smpn3lamuru.sch.id. Ya. Kemudian Bapak Ibu klik segera mulai. Ya. Pada tampilan ini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu klik ini ya. Sign up your school ya. Pada tampilan seperti ini silakan Bapak Ibu pilih sign up your school. Jangan pilih I'm student atau I'm teacher ya Bapak Ibu. Silakan pilih sign up your school. Ya, ternyata
data bermasalah. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya coba kembali. Ya. Nah, tadi pada saat saya menginput email ya Bapak Ibu, itu terjadi masalah. Saya ulangi Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu menemui hal yang sama, ya, seperti ini. Nah, tampilan seperti ini, kemudian Bapak Ibu klik sign up your school, kemudian Bapak Ibu muncul tampilan seperti ini. Nah, ini biasanya emailnya itu sudah pernah digunakan untuk mendaftar ya Bapak Ibu. Jadi, maka akan tampil seperti ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu jangan panik jika menemukan hal seperti ini ya. Silakan Bapak Ibu tutup tab browsernya, kemudian Bapak Ibu bisa kembali, kemudian mencoba menggunakan email yang lain yang belum pernah sama sekali digunakan untuk mendaftar atau deploy Office 365 di sekolah Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Kemudian kita segera mulai. Nah, pada tampilan seperti ini Bapak Ibu juga jangan panik ya. Nah, ini wajar tampilan seperti ini itu wajar. Silahkan Bapak Ibu lanjut ke enroll your school. Ini pilihannya Bapak Ibu. Jangan sampai salah ya. Pilihannya enroll your school. Silahkan Bapak Ibu klik. Nah, kemudian pada tampilan ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu jika ingin menggunakan bahasa Indonesia, bisa memilih bahasa Indonesia atau tetap menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu pilihan ada di Bapak Ibu nanti. Oke, pada tampilan seperti ini Bapak Ibu, nah ini halaman seperti ini, Get Office 365 Free for your entire school. Silahkan Bapak Ibu klik Get Started ya, for free. Nah, kemudian pada tampilan ini Bapak Ibu ya, welcome, let's get to know you. Ya, di sini Bapak Ibu silahkan memilih negara terlebih dahulu ya. Kita pilih negara kita tercinta yaitu Indonesia, Bapak Ibu. Oke. Kemudian di sini first name Bapak Ibu silahkan inputkan ya, nama pertama ya atau nama depan. Di sini saya akan mencontohkan Bapak Ibu ya. Kemudian last name-nya. Oke. Kemudian bisnis email address. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan email Gmail ya atau Yahoo. Bisa Bapak Ibu gunakan email tersebut dan pastikan email yang Bapak Ibu input di dalam ini bisnis email address itu email yang aktif ya, yang bisa diakses Bapak Ibu, bisa menerima email dan berkirim email. Oke, ini contoh ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut, nah ini bisnis phone number. Silakan Bapak Ibu inputkan nomor telepon seluler ya, yang pastinya aktif, dapat menerima panggilan telepon, kemudian SMS masuk ya. Baik. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu silakan menginputkan company name ya. Company name ini Bapak Ibu inputkan nama sekolah ya. Nama sekolah Bapak Ibu. Ya, ini contoh ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu input nama sekolah ya. Jadi Bapak Ibu untuk nama sekolahnya sebisa mungkin jangan disingkat ya seperti ini. Kita mulai lagi dari atas tadi pilihannya bahasa Indonesia ya. Kemudian nama.
Nah, untuk nama ini Bapak Ibu, nama pertama atau nama depan, kemudian nama belakang ya, seperti ini contohnya. Kemudian di kolom email Bapak Ibu inputkan email yang aktif ya, yang bisa digunakan untuk mengirim email dan menerima email. Ya, kemudian nomor handphone. Nah, ini nomor handphone Bapak Ibu. Nah, ini biasanya Bapak Ibu sebagai admin pengelola website di sekolah, nah, biasanya juga nanti ditunjuk sebagai pengelola admin center dari Office 365-nya. Nah, boleh. Jadi ini nomornya pastikan aktif, Bapak Ibu bisa menerima panggilan telepon dan SMS. Kemudian ini nama sekolah Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu kita lanjut. Ya ini, di sini pilihannya Bapak Ibu silahkan memilih yang 1000 plus people. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu silahkan memilih yang 1000 plus people. Oke, kita cek sekali lagi Bapak Ibu. Pastikan ya nama ya, kemudian email, kemudian nomor handphone ya, kemudian lanjut nama sekolah ya Bapak Ibu, kemudian ini kita minta yang 1000 plus people ya. Kemudian silakan Bapak Ibu klik next ya untuk lanjut. Iya. Nah, pada tampilan ini Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu masukkan ya. Biasanya di sini saya kasih contoh ya Bapak Ibu, admin, kemudian nama sekolahnya. Ya, kemudian Bapak Ibu klik di bawah ya. Nah, jika centang warna hijau seperti ini Bapak Ibu, maka itu bisa lanjut ya. Ini bisa digunakan. Ya, di sini saya contohkan admin@snpn3aryana.maca.onmicrosoft.com. Nah, ini. Jadi bisa lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian silakan Bapak Ibu input password. Nah, untuk password ini ya, untuk password ini Bapak Ibu silakan gunakan minimal 8 karakter, kemudian gabungan angka dan huruf ya. Kemudian di huruf itu ada huruf kapital, kemudian ada huruf kecil ya, Bapak Ibu. Oke, saya inputkan untuk passwordnya. Ya. Kemudian di bagian bawah silakan Bapak Ibu inputkan ulang passwordnya tadi. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa centang ya di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa centang, kemudian ada email dan phone, itu silakan Bapak Ibu centang untuk memudahkan ya. Nanti biasanya ada informasi terkait pembaruan fitur dari Microsoft itu akan masuk ke email Bapak Ibu ya. Oke, sudah Bapak Ibu sudah centang, kemudian silakan Bapak Ibu klik create my account ya. Nih. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu diminta ya, diminta ini untuk memastikan apakah Bapak Ibu itu benar-benar ini admin yang dimaksud atau robot. Nah, untuk memastikannya silakan Bapak Ibu input nomor handphone ya. Di sini saya memilih dulu kode negara, Bapak Ibu pilih yang Indonesia. +62 Bapak Ibu, kemudian nomor handphone Bapak Ibu yang bisa menerima SMS. Oke, kemudian pastikan pilihannya Bapak Ibu text me ya, cukup text me saja. Kemudian +62 nomor handphone Bapak Ibu yang bisa menerima SMS ya. Kemudian text me. Kemudian silakan Bapak Ibu mengecek handphone yang di nomor tadi ya Bapak Ibu. Nah, di situ ada SMS kode masuk ya. Bapak Ibu silakan inputkan kode tersebut ke dalam ini enter your verification kode. Ya. Kemudian Bapak Ibu klik next. Ya.
sambil menunggu proses Bapak Ibu. Nah, ini finishing your sign up ya. Jadi prosesnya itu cukup mudah ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu sudah mempunyai domain di sekolahnya ya, dengan domain sekolah. Itu akan cukup mudah sekali Bapak Ibu. Kemudian pastikan Bapak Ibu bisa mengakses DNS ya, DNS domain di sekolah Bapak Ibu. Itu nanti karena nanti untuk tahap 2-nya ya, kita akan memasangkan atau menghubungkan domain sekolah Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu klik ini. Sebelum Bapak Ibu lanjut ya, ini pastikan di screenshot dulu ya Bapak Ibu. Ini silahkan Bapak screenshot terlebih dahulu ya. Karena ini nanti akan digunakan untuk login di portal. Nah, jangan sampai Bapak Ibu lupa ID-nya. Kemudian password tadi. Ini silakan Bapak Ibu screenshot ya. Kemudian disimpan. Ya. Nah, jika Bapak Ibu sudah screenshot atau menyimpan ini halaman ini ya, kita bisa lanjut. Halo, Pak, suaranya hilang, Pak. Ya. Oke. Halo Ibu. Oke. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu. Ya. Tahap 1 itu sudah selesai ya Bapak Ibu. Setelah tahap itu diarahkan ke admin ya, Office 365. Ya, dari mungkin Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jika sudah pada tampilan, jadi welcome to Office 36 Indonesia. Nah, Bapak Ibu lanjut dengan klik next. Ya, sementara proses Bapak Ibu. Pada Bapak Ibu, your domain to get your discount. Nah, di sini. Jadi Bapak Ibu pastikan yang diinput di sini adalah contohnya ya Bapak Ibu yang SCHID. Nah, di sini contohnya bukannya SCHID. Penggunaan demo kali ini, malam hari ini saya bukan menggunakan SCHID. Tapi untuk Bapak Ibu nanti ya pada saat demo pastikan ini adalah SCHID.
Jadi di kolom Bapak kan Bapak Ibu inputkan Bapak Ibu ya, biasanya STH. Suaranya Pak, Seperti ini, Bapak Ibu. Pak Ar, suaranya putus-putus Pak. Halo, Ya, suaranya agak gimana? putus-putus. Oke, baik Pak, silakan dilanjut. Ya, halo. Ya, sudah tampil Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu menginputkan domain sekolah Bapak Ibu ya di sini. Ya, pastikan STID. Ya. Jika yang lain biasanya nanti pada tahap verifikasi itu akan ditolak ya Bapak Ibu. Untuk deploy kali ini saya bukan menggunakan ID. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu sekali lagi di sini pastikan menginput domain SCHID ya, domain sekolah Bapak Ibu. Kemudian setelah kita bisa lanjut klik this ya. Klik. Ini Pak, suaranya masih putus-putus, kemudian tampilannya masih delay. Silakan cek sound Pak Arpi. Halo Pak Arpi. Halo Pak Arpi. Halo Pak Ar, suaranya belum kedengaran Pak. Ya, cek sound Ibu, bagaimana suaranya? Coba sekali lagi Pak. Masih agak putus-putus. Oke Pak, oke aman. Oke. Iya Pak. Ya, oke, masih putus. Oke. Ya, sementara proses ya, jangan lupa sekali lagi untuk kan ini domain sekolahnya ya. Tampilannya masih delay Pak. Masih di add your domain to get your discount. Memang masih di situ Ibu. Masih di tampilan add your domain to get your discount. Oke, baik Pak. Ya, sambil menunggu tampilan dari Pak Arpi, saya bagikan link grup WhatsApp ya, terkait dengan penggunaan bagaimana cara mendapatkan domain ya Pak ya, domain schid dan penggunaan deploy Office 365. Ya, kemudian Bapak Ibu telah menginputkan domain sekolah Bapak Ibu ya, yang SCHID,
Kemudian lanjut pada tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ya, diminta untuk aplikasi domain Bapak Ibu ya. Menambahkan ya record ya ke dalam DNS DNS domain Bapak Ibu tadi yang saya caranya di sini saya pilih at txt domains DNS record ya. Kemudian ini ya. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ya, continue. Ya, sementara proses Bapak Ibu. Jadi di sini diminta Bapak Ibu untuk verifikasi Bapak Ibu ya, memastikan apakah domain yang dimaksud adalah domain sekolah. Kemudian lanjut ya. Setelah diminta verifikasi, nah ini tampilan yang diminta untuk menambahkan ya catatan rekor dalam Bapak Ibu. Nah, di sini ada txt name ya, kemudian txt value ya, kemudian ttl-nya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu silakan buka tab baru ya, buka tab baru ya. Di sini saya sudah sediakan ya tabnya ya. Nah di sini ini karena saya gunakan ID web host ya, Bapak Ibu nanti diminta login. Ibu biasanya diminta login ya untuk mengakses DNS domain. Nah, seperti ini tampilannya ya. Silakan Bapak Ibu login terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu masuk aplikasi ya. Tampilannya seperti ini. Ini untuk yang ID web host ya, Bapak Ibu. Dan saya pergi ke domain. Tampilan ini saya pergi ke domain S3 ya, yang saya input. Ini contoh untuk ilmu malam ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan sekali lagi saya sampaikan gunakan domain sekolah S3 PG. Ya. Nah, ini DNS ya Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu pilih DNS. Pilih ini, silahkan Bapak Ibu tambahkan catatan yang dimaksud tadi. Balik ke tab. Nah, ini. Yang diminta adalah txt name ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu copy ya. Silahkan copy recordnya saja langsung di sini ya. Bapak Ibu bisa klik. Kemudian kita ke tampilan DNS domainnya ya, kelola DNS-nya ya. Dahulu apa? Karena yang diminta itu berupa txt ya, di txt ya. Kemudian nama hostnya silakan Bapak Ibu paste tadi ya. Kemudian untuk alamat, nah untuk alamatnya silakan Bapak Ibu lihat yang diminta. Nah, ini alamat. Langkah-langkahnya silakan Bapak Ibu klik copy record. Ya, kemudian prioritasnya ya.
karena prioritas di sini hanya untuk yang catatan M. Jadi Bapak Ibu kosongkan saja ya. Nah, ini sudah nama host, kemudian jenis record ya, kemudian alamat. Nah, silakan Bapak Ibu klik simpan. Ya, jika Bapak tulisan seperti ini ya, berhasil melakukan perubahan DNS ya, berarti sudah berhasil ya Bapak Ibu menambahkan TXT ke dalam kelola DNS domain Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Setelah menambahkan Bapak Ibu verifikasi. Bapak Ibu ya, itu tergantung dari layanan domain ya, penyedia layanan domain itu biasanya ada yang memerlukan waktu 5 sampai 10 menit agar verifikasi berhasil ya. Untuk penyedia domain sekolah Bapak Ibu, nah itu nanti bisa melalui grup di WhatsApp ya Bapak Ibu, melalui Telegram ya yang disediakan oleh panitia. Nah, di sini saya mencontohkan menggunakan ID web host ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk demo kali ini ya. Nah, ini di sini sudah berhasil Bapak Ibu ya. Verifikasinya sudah berhasil dengan menambahkan tadi satu catatan record TXT ya Bapak Ibu seperti ini ya pada kelola S domain sekolah Bapak Ibu ya. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu seperti ini. Tangnya hijau semua ya. Ya. Ya, Bapak Ibu bisa klik dan nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan portal Office 365 Admin Center. Seperti ini Bapak Ibu ya. Ibu bisa lanjut ya, di sini tampil nama sekolah Bapak Ibu ya biasanya pada saat sudah berhasil melalui tahap pertama ya. Kemudian di sini soal ya, menampilkan semua menu-menu ya di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa lanjut ke setting terlebih dahulu ya, setting ya. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih domain. Nah, ini pada tampilan domain tadi Bapak Ibu di sini sudah healthy ya, sehat. Biasanya tampilan bahasa Indonesia itu sehat. Kemudian di sini satu yang belum komplit atau belum sehat ya Bapak Ibu. Nah, ini akan kita lanjutkan ke tahap kedua ya. Jadi memasangkan ya, tadi domain itu belum lengkap, jadi silakan Bapak Ibu klik ya. Klik ini saja ya. Kita lanjut ya. Nanti klik continue up ya. Jadi Bapak Ibu langkah pertama sudah selesai, kita lanjutkan untuk yang langkah keduanya ya. Ya, jaring sedikit terganggu di sini. Ibu.
Bapak Ibu. Nah, tampilan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada dua pilihan. Nah, di sini ada tampilan direkomendasikan. Direkomendasikan, tapi saya tidak memilih ini Bapak Ibu. Saya rekomendasikan silakan Bapak Ibu memilih yang ini, yang pilihan kedua ya. Jadi Bapak Ibu silakan manage sendiri ya DNS record-nya ya. Jadi silakan Bapak Ibu pilih yang kedua, bukan yang pertama. Walaupun di sini tertulis direkomendasikan ya. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu pilih yang kedua ya. Jadi My Awan DNS record ya. Kemudian Bapak Ibu bisa lanjut ya, klik next ya. Ya, kemudian tampilan ini Bapak Ibu ya, silahkan pilih pastikan tercentang ini exchange ya Bapak Ibu, kemudian lanjut next. Ya, untuk update DNS setting. Nah, ini biasanya yang paling banyak di sini Bapak Ibu ya. Satu-satu Bapak Ibu masukkan DNS-nya ya ke dalam kelola DNS domain sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini yang pertama diminta adalah MX record ya Bapak Ibu. Nah, di sini silakan Bapak Ibu klik ya, copy, kemudian Bapak Ibu pergi ke kelola DNS tadi ya, masih terbuka ya. Kemudian Bapak Ibu di sini pilih yang MX ya, ini ya. Kita akan menambah baru Bapak Ibu ya di kelola DNS-nya. Kemudian prioritasnya ya di sini silakan Bapak Ibu pastikan ya. Kemudian untuk alamatnya kita kembali lagi untuk alamatnya yang diminta ini Bapak Ibu ya untuk MX ya. Silakan Bapak Ibu copy. Ya. Kemudian di sini Bapak Ibu pastikan ini ya. Kemudian nama hostnya Bapak Ibu klik copy saja ya. Kemudian kembali ini untuk catatan MX-nya ya. Sudah, silakan Bapak Ibu klik simpan. Ya, hasil ya Bapak Ibu menambahkan catatan MX. Oke. Yang pertama sudah berhasil, kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu diminta CNAME record ya Bapak Ibu. Nah, di sini silakan Bapak Ibu sama langkah-langkahnya. Kita boleh copy hostname dulu ya. Kemudian kita ke kelola DNS. Di sini pastikan ya. Kita tambah baru. Pastikan di sini Bapak Ibu CNAME ya. Ini kita pilih ya. Kemudian nama hostnya tadi ya. Kemudian alamatnya Bapak Ibu kembali lagi ya. Di sini untuk CNAME, nah ini Bapak Ibu klik copy saja. Copy, kita kembali ya, Bapak Ibu pastikan di sini. Oke, sudah. Kemudian untuk prioritas ya, karena di untuk MX record. Berarti otomatis tidak perlu diisi ya Bapak Ibu, cukup ini saja untuk yang CNAME ya. Nah, langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu klik simpan. Untuk catatan CNAME berhasil ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut untuk yang ketiga ya Bapak Ibu, di sini diminta lagi catatan teks. Diminta untuk ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa cek lebih dahulu apakah tadi catatannya sama dengan yang di awal ya untuk teks ya. Ternyata berbeda. Tambahkan teks di record. Bapak Ibu copy untuk kemudian di sini jangan lupa Bapak Ibu pastikan txt ya ini ya. Kemudian Bapak Ibu namanya untuk nya silakan Bapak Ibu
kemudian ya, kemudian di sini bukan MX, lanjut kita simpan. Ya, ini berhasil Bapak Ibu. Jadi 3 catatan rekod kita tambahkan di kelola DNS ya Bapak Ibu, sudah berhasil. Ya, di sini. Kemudian silahkan Bapak Ibu klik verifikasi. Ya, di sini untuk catatan MX record sudah kita inputkan ya, kita tambahkan. Kemudian CNAME-nya record juga sudah kita tambahkan. Dan terakhir TXT record sudah kita tambahkan di DNS. Selanjutnya itu Bapak Ibu klik verifikasi. Ya, Bapak Ibu tergantung dari penjadwalan ya dari domain Bapak Ibu, biasanya memakan waktu 5 hingga 10 menit. Ibu menemukan seperti ini ya, ini tampilannya. Nah, ini dikatakan catatannya belum ditemukan. Berarti masih perlu waktu Bapak Ibu. Untuk ini domainnya proses. Iya, Ibu ya sudah berhasil ya. Nah, ini kemudian di Bapak Ibu akan tulis ya, di sini ceritanya sudah hijau semua, sudah berhasil ya. Kemudian silahkan Bapak Ibu klik finish ya. Jika untuk verifikasi tahap keduanya, nah seperti ini. Jadi 2 sehat Bapak Ibu. Tinggal satu lagi ya Bapak Ibu ya untuk mendapat aktivasi Office 365A1 yang unlimited. Nah, bagaimana caranya? Oke. Di sini Bapak Ibu setelah berhasil melalui tahap 1 dan 2 ya, sudah berhasil. Kemudian kita coba Bapak Ibu masuk ke billing ya, ke menu billing. Kemudian Bapak Ibu bisa cek lisensinya. Ya, lisensi. Jadi silakan Bapak Ibu ke menu billing ya, kemudian pilih lisensi. Ya, saya menunggu Bapak. Cukup mudah. Yang penting Bapak Ibu di sekolah sudah punya domain SCH-ID ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengakses kelola DNS. Nah, itu saja Bapak Ibu. Kemudian untuk lainnya biasanya email ya, email aktif, kemudian nomor handphone ya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang belum punya domain untuk sekolahnya ya, nanti bisa ya apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, itu nanti ada Bapak Ibu bisa menanyakan langsung atau melalui grup. Nah, seperti ini Bapak Ibu listnya ya. Di sini sudah ya ini itu 5.000 ya. 5.000 akun gunanya
untuk guru, kemudian untuk siswanya juga 5.000 ya. Nah, di sini. Nah, ini sifatnya masih Ibu ya. Bisa digunakan tapi biasanya tahun depan itu tidak bisa kan. Ya. Bagaimana kita mendapatkan yang unlimited? Nah, biasanya Bapak Ibu nanti akan mendapatkan 1 juta akun ya. Office 365 nih. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya terlebih dahulu. Ibu sudah sampai itu tinggal menunggu verifikasi ya dari pihak Microsoft. Belum mengajukan tiket bantuan. Nah, ada beberapa data yang diminta untuk verifikasi Bapak Ibu nanti ya, verifikasi sekolahnya ya. Data yang diminta, silakan Bapak Ibu mengisi terlebih dahulu ya. Kemudian nanti dilampirkan pada saat pengajuan tiket. Halo, Pak Ar. Silakan Bu, Suaranya putus, Pak. proses. Oh, ya. Sambil menunggu boleh selipkan pertanyaan ya, Pak ya? Ya, nah, tinggal di Ibu langkah-langkah untuk pengajuan tiketnya saja. Oke, baik. Ibu, pada tahap ini itu sudah bisa digunakan ya akunnya Bapak Ibu, silakan gunakan walaupun masih tahap trial. Nah, sambil menunggu verifikasi, Bapak Ibu sudah bisa menggunakan akunnya di sekolah Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Ika. Kemudian ke Ibu. Iya, ada pertanyaan Pak, bagaimana caranya bisa mendapatkan domain berlisensi itu yang sch.id dan mendaftarkan websitenya Pak untuk mengaktifkan Office 365? Baik, Ibu. Dijawab dulu, Pak. Suaranya masih putus-putus Pak. Ya, Ibu. Sudah. Jadi Oke. terakhir pertanyaannya bagaimana jika sekolah belum memiliki domain? Untuk Bapak yang di sekolahnya belum memiliki domain, itu bisa berlangganan domain sekaligus hosting dan website ya Bapak Ibu nanti bisa mengajukan ya ada yang diminta ya sebelum mengajukan kemudian dan sekolah Bapak Ibu. Nah, Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak, tidak terdengar dengan jelas. Saya coba pindah jaringan ya. Iya Pak, baik. Ya, bagaimana Ibu? Bagaimana? Masih ini putus-putus? Lumayan ini Pak. Oke. Oke. Iya, Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi ya, jika memiliki domain, nah, Bapak Ibu bisa berlangganan sendiri ya
untuk domain, kemudian hosting dan termasuk websitenya. Tapi bisa juga kami, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu data-data yang kami minta ya. Jika melalui kami, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk berlangganan domain dan website Bapak Ibu. Ibu Ika. Ya, jadi Bapak Ibu, jika tertarik menggunakan Office 365 di sekolah dan untuk mengetahui atau memiliki domain yang berlisensi sch.id, nanti silahkan bergabung di grup WhatsApp yang saya bagikan. Nanti akan dijelaskan dan dipandu oleh Pak Arfiansa sendiri terkait tentang memiliki domain sch.id. Seperti itu ya Pak ya? Oke. Mau dilanjut Pak atau? Boleh lanjut sedikit ya? Oke, boleh, karena tinggal dikit lagi nih Pak. Oke, baik. Ya, tinggal sedikit lagi Bapak Ibu, saya lanjut dulu. Bagaimana dengan mikrofonnya Pak, suaranya? Halo Pak Ar. Ya, Ya. jelas ya? Saya. Oke, baik. Oke. Jadi Bapak Ibu jika sudah pada tahap ini ya, sampai pada tahap ini Bapak Ibu tinggal mengajukan tiket bantuan. Maaf Bapak Ibu, menunggu. Saya akan contohkan bagaimana mengajukan tiket bantuan ya, agar verifikasi untuk mendapatkan lisensi yang unlimited itu bisa berhasil ya Bapak Ibu. Halo Pak Ar. Ya, kembali saya mengingatkan Bapak Ibu, jika sudah pada sampai pada tampilan ini, Bapak Ibu sudah bisa menggunakan akun Office 365 untuk sekolahnya ya Bapak Ibu. Di situ tadi ada 2 ya, untuk guru, kemudian untuk peserta didik. Silakan Bapak Ibu membuat akun untuk rekan-rekan guru di sekolah, baik itu nanti akun Bapak Ibu di sekolah ya, termasuk peserta didik. Nah, itu sudah bisa digunakan walaupun masih trial ya. Ini saya akan demokan langkah-langkah pengajuan tiketnya, cuma bermasalah jaringan ini, Bapak Ibu. Baik Pak, sambil menunggu Pak, ada juga pertanyaan dari Bapak Agus. Saya sudah deploy Office, tapi hanya dapat jatah 20 akun Pak. Gimana caranya untuk upgrade supaya dapat akun lebih banyak lagi? Terima kasih Pak Agus, ya pertanyaan dari Pak Agus. Halo Pak Ar. Halo. Mengisi ya, bisa mengisi data terlebih dahulu Bapak Ibu. Ayo, Ibu Ika, jelas ya suara saya ya? Baru jelas ini Pak, bisa diulang lagi Pak, kembali. Ya, jadi terkait upgrade ya, upgrade akunnya. Misalkan tadi Pak Agus hanya mendapat 20 ya, 20 akun ya. Nanti Bapak Agus bisa mengisi terlebih dahulu ya data verifikasi ya. Kemudian Bapak Agus bisa mengajukan tiket bantuan. Di sini akan coba nanti mengajukan bantuan, tapi sebelum mengajukan tiket bantuan, silakan isi data terlebih ya. Data sekali
nunggu Bapak, saya coba buka, eh, perlu diisi atau data yang perlu diisi ya sebelum mengajukan tiket bantuan. Ya, saya login terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya, jadi ada beberapa data yang diminta sebelum melakukan pengajuan tiket bantuan agar bisa mendapatkan unlimited untuk ya. Nah, inilah ya. Ya, sepertinya Ibu ini Ya, baik, Pak. Sambil menunggu saja, Pak ya. Saya mau beri kesempatan dulu, Pak, kepada yang resen untuk ya bertanya sambil langsung. menunggu. Ya, silakan Ibu Sri Martati. Pak Ya, Aris, boleh. kalau ada dari Silakan. RBB, silakan ya. Silakan Bu Sri. Halo Ibu Sri. Iya, Bu Ika. Ini dari RBB ya, Bu ya? Iya. Oh. Halo Ibu Sri Martati. Ada mau ditanyakan, Bun? Udah ada? Belum, saya naikkan dulu ya, Bun. Ke Pak Saleh. Silakan Pak Saleh. Ya Ibu, yang ingin saya tanyakan yang tadi ada akun yang untuk siswa dan guru itu yang bagaimana Bu? Yang akun 365 tadi Bu. Kenapa Pak anunya akunnya? Cara masuk begitu, cara mendapatkan? Iya. Cara masuknya ya pertama ya Pak ya untuk developer. Bisa Pak untuk share screen ulang cara atau linknya, link website untuk mendaftarkan Devloy-nya Pak akun Voice 365. Karena banyak yang terlambat bergabung, mungkin belum tahu lewat mana masuknya Pak linknya. Halo, Assalamualaikum Pak Ar. Halo Pak Ar, sambil menunggu ya, karena memang jaringan kurang bersahabat pada malam hari ini, di beberapa daerah lagi hujan, berpengaruh juga dari signal, kita tunggu dari para Piansyah. Halo, Assalamualaikum Pak Ar. Kurang jelas suaranya Pak. Suara dari mana nih? Suara siapa ya di sana ya? Halo Pak Ar. Agak kurang jelas Pak, belum. Oke, lumayan Pak. Oke, silakan Pak Ar. Ya, jadi langkah-langkah memulai deploy ini mana? Bapak silakan tadi buka kasih browser terlebih dahulu ya. Ini memilih bagi Bapak Ibu selancar di internet. Pilihan ini kolom search, silakan Bapak Ibu
kan ya, Office 365 ya, untuk sekolah. Itu Bapak Ibu. Ini kolom pencarian ya. Jadi Office 365. Nah, kemudian Bapak Ibu enter. Pada tampilan ini Bapak Ibu silakan memilih yang paling atas ya. Memilih link web paling atas ya. Di sini ada Microsoft Office 365 gratis ya. Tampilan share Sekolah dan screen belum pendidik. terlihat, Pak. Nah, silakan Bapak Ibu klik. Share screen-nya tidak terlihat. Screen-nya tidak terlihat, Pak. Bapak bisa stop share dulu, baru kemudian share ulang lagi, Pak. Tampilan share screen-nya belum muncul. Iya. Jadi silakan ya Bapak, Pak siapa ya tadi ya, Pak Saleh, Oke, baik untuk Ibu. Sekarang sudah muncul. Lagi sementara starting, Pak. Muncul ya Ibu. Sebentar, Pak. Sementara proses. Jadi Pak Saleh bisa klik di kolom pencarian di Google Ya, Office. jadi Office 365 untuk sekolah ya, Iya. Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu ketik di kolom pencarian. Pak Saleh bagaimana, sudah dapat, Pak? Iya Bu, sudah Bu. Iya, nanti silahkan lanjutkan langkah-langkahnya seperti yang telah dilakukan oleh Pak Arpiansyah tadi. Selanjutnya dari Pak Wahyudi Arianto, silakan Pak Wahyudi. Ya, sudah tampil Ibu share screen-nya ya. Halo? Belum Pak, masih proses nih, masih gelap. Saya beralih ke satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Tadi Pak Saleh katanya sudah menemukan link websitenya untuk pengajuan deploy. Dari Pak Wahyudi, silakan Pak Wahyudi. Halo, masih unmute? Iya, Pak. Iya. Suaranya masuk kok, Pak. Silakan. Masuk, sudah? Iya, Pak, sudah. Terima kasih Pak Bu Hos. Nanti saya tanya ke Pak Arpian. Mungkin memang sekolah saya ini belum ada SCH-ID-nya. Saya akhirnya lewat Gmail saya sendiri. Nggak kena Pak, bagaimana solusinya nanti? Iya. Jadi Bapak belum ada SCH-ID dan mendapatkan hanya menggunakan Gmail ya, Pak ya? Iya, pakai Gmail pribadi. Gmail pribadi ya. Langkah selanjutnya memang Bapak harus memiliki domain Pak untuk melanjutkan Office deploy-nya. Iya. Ya, Sekolah silakan, saya Pak. di... makasih. Ya. Ini tampilannya sudah terlihat, Pak? Sudah, kelihatan. Iya, sudah terlihat, Pak Arp. Ya. Ya. Atas pertanyaan tadi ya, silakan Bapak menggunakan email ya, biasanya email admin ya, dengan domain Bapak Ibu. Nah, itu pastikan untuk yang di ya. Untuk tampilan ini Bapak Ibu silakan menginputkan domain sekolah. Jangan email Gmail atau Yahoo ya Bapak Ibu. Kecuali nanti pada saat tahap yang diminta tadi Bapak Ibu ya. Diminta untuk email bisnis. Nah, pada saat tahap input email bisnis, silakan Ibu gunakan email Gmail atau Yahoo boleh. Tapi pada tahap ini silakan Bapak Ibu ketikkan email dengan domain sekolah. Nah, contohnya misalkan seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, ini ada admin@smpn3lamuru.sch.id. Karena jika menggunakan Gmail atau Yahoo maka akan otomatis ditolak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi memang Baik, selanjutnya syarat Ibu Ika. Baik Pak, terima kasih. Jadi Bapak Ibu untuk mengajukan deploy Office 365 ini memang harus sekolah memiliki domain sch.id Pak. Ya, jika tidak memiliki domain sch.id, tahap pendaftarannya itu belum bisa diselesaikan. Jadi seperti itu ya Pak Wahyudi. Berlanjut ke Pak Agus Kantale. Silakan Pak Agus.
Halo, Pak Agus. Halo, Iya, silakan Pak. Hodia. Halo, selamat malam, Bu. Dengaran, Bu, ya? Iya, kedengaran Pak, silakan. Halo, Iya, kedengaran Pak. halo. Iya Pak Agus, kedengaran suaranya? Iya, baik, Bu. Iya, terima kasih. Saya mau nanyakan, ini kan untuk program Office 365 untuk A1 ya? Betul Halo? Pak? Iya, betul Pak. Iya, maaf. Iya, lanjut. Tinggal yang 65 untuk A1 ya, jadi free. Nah, saya mau tanyakan itu berlaku sampai berapa lama ya untuk penggunaan free Office 365 A1-nya? Oke, baik. Silakan dijawab Pak Ar. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Agus. Ya, ini program Office 365 A1 Pak ya, untuk sekolahnya lama. Nah, nanti pada saat per tahun itu perpanjangan otomatis ya Bapak Ibu, tapi dengan biaya Rp0 ya. Jika Bapak Ibu sudah verifikasi tentunya ya. Verifikasi untuk mendapatkan lisensi unlimited. Jadi bisa dipakai bertahun-tahun Bapak Ibu. Jadi setiap tahun nanti akan perpanjangan otomatis dengan biaya Rp0 alias gratis. Ya, seperti itu Ibu Ika. Saya kembalikan. Oh iya Pak. Jadi walaupun nanti kalau misalnya sudah ada yang 1 juta akun itu Pak, kan kemudian ada situ tenggang waktunya. Tahun 2021 itu akan terpanjang otomatis dengan Rp0 ya Pak ya? Ya, betul. Oh Betul gitu. Ibu. Baik. Pertanyaan yang paling penting Pak dari kolom chat ini, berapa sih untuk domainnya Pak sendiri per tahunnya? Untuk domain biayanya Pak. Oke, baik. Saya jawab ya Ibu. Untuk berlangganan domain ya biasanya dengan hosting, kemudian termasuk website ya, pembuatan website sekolah itu biasanya standar 850.000 Ibu. Kemudian nanti perpanjangan per tahunnya itu sekitar 380 atau sampai 450.000 per tahun. Jadi tergantung dari penyedia layanannya lagi, Ibu. Kan ada banyak tuh, Ibu, untuk penyedia layanan domain, kemudian masuk langganan hostingnya. Ya, saya kira untuk sekolah berlangganan dengan biaya yang 850.000 per tahun, saya kira terjangkau ya Bapak Ibu. Kemudian panjang untuk domain termasuk hostingnya itu sekitar 400-an itu saya kira termasuk terjangkau ya Bapak untuk bisa digunakan dalam program atau memberikan suara saya jelas ya? Jelas Pak, jelas. Ya, jadi tentu dalam dunia pendidikan Pak. Nah itu. Jadi silahkan yang ingin berlangganan melalui kami nanti bisa melalui kolom chat. Kemudian misalkan Bapak Ibu sudah punya domain sendiri, kemudian websitenya juga bisa nanti melalui kolom chat ya, meminta bantuan kami untuk agar dapat bisa aplikasi Office 365 untuk sekolahnya yang ya, saya kira Bu Ika. Baik Pak, sekedar informasi juga buat Bapak dan Ibu bahwa untuk membeli domain itu di Danabos sudah tertera Pak, apalagi dia domainnya sudah sch.id. Memang salah satu standar untuk sekolah pengajuan domainnya, pembelian domainnya. Jadi jangan ragu, silahkan jika ingin mau upgrade sekolahnya dengan domain sch.id, bisa bergabung di grup WA untuk tanya lebih lanjut. Kemudian jika sudah memiliki akunnya ya, domainnya Pak ya, jika sudah memiliki domain dan websitenya, tetap kami bantu untuk mengaktifkan cara deploy-nya untuk sekolah. Demikian Pak Agus.
Saya beralih ke Pak Muhammad Idris. Silakan Pak Muhammad Idris. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya tertarik sekali ini dengan materi ini. Apalagi saya lihat lamur di mana ini? Bone atau di mana? Di Bone, Pak. Oh iya, berarti sama-sama Sulawesi Selatan. Iya, baik. Lanjut Bu ya. Iya, silakan Pak. Saya sebenarnya telat tadi masuk. Mulai dari awal saya telat. Saya nanti masuk setelah mendeploy masuk di apalagi di akun tadi waktu Mas sudah login sampai di akun. Sampai masukkan apalagi domain sekolah. Nah, yang saya mau pertanyakan ini sebenarnya saya sudah beberapa hari ini mencoba untuk melakukan deploy akun saya ke Office 365, ke Microsoft 365. Cuman saya terkendala sampai di TXT. Setelah saya deploy kan kemarin saya sudah beli domain, tapi hanya domainnya saja. Hosting tidak, web belum. Saya belum bikin web sekolah. Sekedar membeli domain saja. Suara saya jelas, Bu? Jelas, Bu. Jelas, Pak. Sorry, jelas, Pak. Ya, jadi baru sekedar membeli domain saja. Nah, saya kemarin sudah coba-coba deploy domainnya. Ternyata saya terkendala sampai di situ TXT. tadi. Waktu memasukkan TXT-nya, setelah sampai di TXT, setiap saya masukkan deploy masuk di situ, verifikasi langsung terkendala di situ. Baik. Iya, saya kira mungkin ada petunjuk lain ataukah sebentar materinya ada tutorialnya atau apanya, atau bisa dipandu secara bagaimana agar supaya ini bisa saya bisa deploy. Iya. Domain makasih. dari mana, Pak? Ya. Kalau boleh tahu. Domainnya, pembelian domainnya dari mana? Halo. Pembelian domainnya di mana, Pak? Kalau Ya. boleh tahu. Beli domainnya, Saya Pak? beli domain di Dewa Web. Dewa Web. Oke, baik. Silakan, Pak Ar. Katanya terkendala masukkan sinkronkan itu TXT-nya. Oke, baik. Terima kasih. Yang dari Pak Idris ya. Ya. Aduh, saya terkendala di suara ini. Mikrofonnya belum bagus, Pak. Ya, halo, Bu. Putus-putus suaranya. Belum terdengar, Pak. Masih putus-putus. Ya, terdengar, tapi putus-putus. Belum terdengar, Ya. Pak, sama sekali. Sekarang Ibu. Oke. Oke, aman, Pak. Silahkan, Oke. Pak Ar. Ya, terkait pertanyaan dari Pak Idris ya. Idris sudah beli domain, kemudian sudah coba untuk deploy sendiri ya. Kemudian mendapat kendala di TXT ya. Menambahkan catatan rekod ya Pak di TXT. Nah, ini saya tampilkan lagi ya Bapak Ibu. Menggunakan ini. Contoh di web host ya. Kemudian saya masuk di domain ya Bapak Ibu. Ini contohnya domain saya ya. Kemudian kelola DNS. Nah, di sini Bapak Ibu pilih kelola DNS. Biasanya memang ada yang cPanel ya. Bagaimana tampilan untuk cPanel? Di sini sudah saya siapkan juga Bapak Ibu ya. Nah, untuk cPanel Bapak Ibu itu agak rumit. Tapi memang lengkap. Itu bedanya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa website menggunakan WordPress. Langsung bisa Bapak Ibu menggunakan cPanel. Ini juga saya langganannya berbeda ya. Berbeda. Jadi untuk yang cPanel Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk area domains ya, area domains silakan gunakan zone editor ya. Dan yang ini agak mudah ya Bapak Ibu ya daripada yang cPanel. cPanel ini agak banyak Bapak Ibu tampilannya karena memang menu dan programnya banyak ya. Di sini mencontohkan menggunakan cPanel Bapak Ibu barangkali Ibu ada yang berlangganan di apa namanya domainnya ya, domain sekolah itu ada kan untuk kelola DNS-nya menggunakan cPanel ya. Di sini Bapak Ibu bisa memilih zone edit. Klik. Kemudian
pada tampilan ini Bapak Ibu ya, tampilannya di sini ada record. Nah, silakan Bapak Ibu pilih saja yang manage ya. Pilih manage. Nah, pada ini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu tadi yang diminta tambahkan record ya, add record baru ya. Tadi Pak Idris terkendala di TXT. Nah, silakan klik add. Kemudian ini tampilannya Bapak Ibu ya, tampilannya ya. Kemudian silakan ya Bapak Ibu copy di sini ya. Saya coba buka dulu ada tampilan. Maaf. Ini ya. Nah, ini silakan nilai nama TXT-nya ya. Bapak Ibu cukup ini copy ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu pergi ke ya, Bapak Ibu pergi ke sini. Kemudian pastikan biasanya tadi nanti otomatis di sini akan namain sekolah Bapak Ibu. Seperti itu. Otomatis pada saat Bapak Ibu klik paste di dalam. Kemudian TTL yang diminta misal 600 ya. Silakan Bapak Ibu ketikkan 3600. Kemudian tipe kelasnya tadi Bapak ya. Nah, TXT. Kemudian recordnya. Nah, recordnya ini silakan juga Bapak Ibu copy. Jangan di copy manual ya Bapak Ibu, sebisa mungkin jangan di copy manual. Ini. Nilai TXT-nya sebisa mungkin jangan Bapak Ibu copy manual, tapi silakan copy dengan cara ini ya, icon copy ya. Biasanya kertas bertumpuk 2 ya Bapak Ibu. Silakan klik saja nanti otomatis kemudian Ibu pastekan ke dalam sini recordnya ya. Kemudian silakan klik add record. Nah, Ibu nanti berhasil. Nah, untuk yang tampilan ini yang lebih sederhana, nah ini seperti ini Bapak Ibu. Cara menambahkannya mana? Cara menambahkannya silakan pilih terlebih dahulu ya TXT ya. Kemudian tadi nama hostnya Bapak Ibu bisa paste juga di sini ya, seperti ini. Kemudian untuk alamatnya, nah saya sarankan manual seperti ini Bapak Ibu. Silakan klik icon kopinya, kemudian pastekan dari ini ya. Nah, kemudian untuk prioritasnya, karena yang prioritas itu yang diisi hanya untuk khusus yang ini, catatan MX, jadi kosongkan saja Bapak Ibu. Kemudian klik simpan. Nah, nanti biasanya berhasil seperti ini tampilannya. Tadi ada TXT ya, ada 2 malahan Bapak Ibu ya yang diminta untuk TXT-nya. Kemudian tadi ada MX ya, catatan record MX, kemudian sinennya. Saya kira itu Pak Idris, jika nanti memang masih mengalami kesulitan atau kendala, nanti bisa chat melalui grup ya, Pak Idris. Ibu Ika, saya kembalikan. Iya, baik Pak Idris ya. Nanti kalau ada kendala lagi terkait pengaturan TXT-nya, bisa bergabung di grup WA-nya. Nanti kita dibantu langsung oleh Pak Arfiansyah. Saya ke Pak Jafar Sodik nih. Dari tadi saya lihat resen. Pak Jafar, silakan Pak Jafar. Baik, terima kasih Bu. Mohon maaf ini dikirim private ke saya. Dari, halo, suara saya jelas Pak ya? Dengaran Pak. Ya. Baik. Dari Pak Agus Soleh, pertanyaannya, mohon maaf Pak, saya sudah deploy Office, tapi hanya dapat jatah 20 akun. Gimana cara upgrade supaya dapat akun lebih banyak lagi? Itu tadi sudah Pak. Sudah saya sudah dijawab oleh Pak Arfian. Berarti pas putus-putus berarti. Oh iya, mungkin bisa diulang lagi Pak. Ya. Nggak usah. Baik, lanjut aja Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Agus Soleh ya.
Terima kasih Pak. Ya juga memang saya akan ini sedikit untuk demonya ya, agar Bapak Ibu bisa mendapatkan ya upgrade lisensi unlimited. Silakan Bapak Ibu simak. Nah, di sini pada tampilan ini tadi Bapak Ibu ya, Microsoft 365 Admin Center-nya ya sudah masuk ya. Langkah awal yang Bapak Ibu perlu persiapkan adalah mengisi data. Nah, ini dia datanya Bapak Ibu. Nanti untuk template seperti ini Bapak Ibu silakan hidup ya. Nah, di sini diminta data sekolah Bapak Ibu yang sebenarnya. Silakan Bapak Ibu isi terlebih dahulu ya dalam bentuk file Word ya. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah selesai Bapak Ibu untuk pengisian datanya, silakan Bapak Ibu ajukan tiket bantuan agar diverifikasi dan bisa mendapat lisensi yang unlimited ya. Jadi upgrade ke 1 juta akun. Bagaimana caranya? Saya coba. Pada tampilan ini Bapak Ibu ya, Microsoft 365 Admin Center ya. Di sini Bapak Ibu perhatikan ya, ada di sini tulisannya Need Hub ya. Jadi silakan Bapak Ibu setelah selesai mengisi data untuk verifikasinya ya dalam bentuk file Word ya. Bapak Ibu silakan mengajukan tiket bantuan ya. Silakan klik Need Hub ya Bapak Ibu. Kemudian tampilannya seperti ini ya. Ya, di terlebih dahulu ya. Saya akan ketik ya A1 Education. Tampilannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi A1 Education ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mungkin sambil menyimak juga praktik. Boleh. Jadi A1 Education ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa enter. Ya, setelah enter Bapak Ibu, di sini nanti otomatis aktif ya. Icon ya dengan mikrofonnya itu aktif ya. Jika Bapak Ibu belum mengetikkan pesan di sini maka belum aktif. Nah, ini. Silakan Bapak Ibu klik ikon ini ya. Ikon headset dengan mikrofonnya, Bapak Ibu klik ya. Kemudian akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya. Support. Ya. Silakan Bapak Ibu ketikkan titelnya di sini ya. Ya. Jadi Bapak bisa mengetikkan bagaimana mendapatkan Office 365 untuk sekolah. Nah, titelnya Bapak Ibu ya. Ya, kemudian ya seperti ini Ibu ya. Kemudian nomor telepon Bapak Ibu ya. Silakan lebih dahulu ya untuk negaranya 62 ya Indonesia. Seperti ini Bapak jangan sampai keliru ya. Kemudian untuk nomor handphonenya. Nah, nomor handphonenya Bapak Ibu ya. Ini nomor handphonenya saya gunakan tadi di awal ya, yang bisa menerima telepon, kemudian SMS masuk ya. Pastikan Bapak Ibu ini nomor handphonenya aktif ya. Kemudian lanjut di bawahnya Bapak Ibu. Untuk emailnya di sini Bapak Ibu silakan email yang bisa menerima kirim email ya di sini. Kan Bapak Ibu ya.
Jadi nomor handphone pastikan +62 Bapak Ibu ya. Dan di sini ya, Bapak Ibu silakan ganti yang mudah untuk menerima email masuk ya. Kemudian lanjut di bawah Bapak Ibu ya. Silakan pilih yang by phone saja Bapak Ibu. Ini biasanya responnya di sini terlihat dalam 22 menit. Nah, pastikan juga biasanya itu akan ada balasan pada jam kerja Bapak Ibu. Nah, misalkan Bapak Ibu pengajuan malam ini, silakan tunggu jawaban itu pada hari kerja. Biasanya hari Senin itu sudah ada ya Bapak Ibu. Nah, pilih yang phone ya. Kemudian di sini ada diminta untuk melampirkan. Nah, di sini ada 5 sampai 5 ya. Artinya Bapak Ibu bisa upload sampai file di sini ya. Kemudian kapasitasnya itu 25 MB. Nah, di sini akan saya coba upload file yang tadi Bapak Ibu ya, yang data sekolah tadi. Saya klik add file ya. Kemudian saya cari filenya Bapak Ibu. Jadi pastikan data yang di Bapak Ibu inputkan ya, ini pada template ini itu data yang benar-benar valid ya. Akan digunakan oleh pihak Microsoft ya, memverifikasi sekolah tersebut ada, kemudian cara-cara. Nah, ini filenya Bapak Ibu ya, SMP Negeri 3 Lamuru ya. Sambil menunggu upload, nah seperti ini Bapak Ibu sudah berhasil untuk satu lagi Bapak Ibu. Nah, satu lagi paling bawah. Nah, ini biasanya ini sering terjadi Bapak Ibu. Di sini regional settingnya jangan lupa. Nah, Bapak Ibu pastikan time zone-nya pilih yang +8. Untuk wilayah Sulawesi Selatan itu Bapak Ibu bisa pilih yang +8. Di sini Bapak Ibu bisa pilih ini untuk +8 ya, waktu Indonesia Tengah ya. Kemudian bahasanya ini Bapak Ibu jangan lupa memilih yang bahasa Indonesia. Jika Bapak Ibu lupa untuk mengatur setting regionalnya, nanti yang menelpon ada biasanya dari Amerika ya, bahasa Inggris biasanya. Nah, nanti Bapak Ibu biasanya kurang paham. Silahkan Pak Ibu pilih yang bahasa Indonesia. Tapi bagi Bapak Ibu yang terbiasa menggunakan Inggris boleh. Silahkan Bapak Ibu pilih yang menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, di sini pilih yang bahasa Indonesia. Kemudian sudah selesai ya. Di sini tulisan contact me-nya aktif ya. Saya ulangi Bapak Ibu di awal ya. Di awal Bapak Ibu pada saat pengajuan itu icon ini belum aktif ya. Silakan Bapak Ibu ketikkan di kolom chat itu A1 Education ya. Kemudian enter. Pada saat sudah mengetik A1 Education maka akan aktif ya. Silakan Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu klik akan tampil seperti ini. Kontak support ya. Seperti ini. Untuk judul Bapak Ibu gunakan ini ya. Bagaimana mendapatkan Office 365 untuk sekolah ya. Kemudian deskripsinya A1 Education ya. Kemudian nomor handphone. Nah, pasti caranya Bapak Ibu +62 ya untuk Indonesia. Kemudian nomor handphone yang aktif yang bisa menerima SMS dan telepon. Kemudian emailnya Bapak Ibu silakan masukkan email yang bisa menerima email masuk atau berkirim email ya. Kemudian pilihannya pilih phone saja Bapak Ibu ya. Kemudian untuk upload file tadi ya. Ini filenya nanti template-nya Bapak Ibu bisa minta melalui grup ya. Kolom chat ya kan. Kemudian setelah Bapak Ibu lampirkan, nah di sini ada regional setting. Nah, ini yang terakhir ya. Pastikan pilih yang +8 ya untuk waktu Indonesia Tengah ya. Kemudian bahasanya Indonesia. Setelah selesai akan Bapak Ibu klik kontak. Saya kira itu ya. Jadi untuk pengajuan tiketnya juga cukup mudah ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyiapkan data sekolah yang valid ya, yang sebenarnya ya. Untuk bahan verifikasi dari pihak Microsoft ya, agar Bapak Ibu bisa mendapatkan lisensi yang unlimited ya. Nah, misalkan tadi ada pertanyaan yang kenapa hanya mendapatkan 20 akun ya, atau mungkin ada yang mendapatkan hanya 5.000 akun ya, masing-masing guru, kemudian juga siswanya juga mendapat 5.000 akun. Bagaimana bisa mengupgrade? Nah, itu langkah-langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Silakan mengajukan tiket bantuan ya, terlebih dahulu. Silakan siapkan ini data sekolah yang valid untuk menjadi bahan
validasi dari pihak sponsor. Saya kira itu, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Oh, Ibu Ika. baik, Pak. Ternyata di situ saya selalu dapat telepon bahasa Inggris, Pak, karena choose alternative language-nya itu tidak dipilih Indonesia. Iya, Iya, jadi paling penting ini ya, Pak ya. Choose ya, an alternative language-nya. iya, betul Ibu. Silakan Ya. jika ada yang ingin bertanya. Ada yang bertanya, silahkan dari Pak Wahyudi Arianto, kayaknya sudah ya. Saya beralih ke kolom chat. Bagaimana kalau domain sekolah sch.id-nya Pak sudah tidak aktif lagi karena sudah lama tidak dipakai? Apakah masih bisa diaktifkan kembali? Dari Bapak atau Ibu ya, ini Afdal Arif. Bapak Afdal Arif. Oke, baik. Saya langsung jawab ya, Ibu. Pak, iya, silakan Pak. Bagaimana jika domainnya sudah aktif, sudah tidak aktif? Silakan Ya. Bapak Ibu cek terlebih dahulu ya, apakah memang betul domain tersebut sudah tidak aktif. Nah, jadi jika Bapak Ibu sudah mempunyai domain yang tidak aktif, silakan Bapak Ibu pengajuan ulang untuk membuat domain baru. Nah, pastikan untuk domainnya Bapak Ibu, misalkan di awal Bapak Ibu punya domain sekolah ya, misalkan SMPN 3 ya, SMPN 3 Lamuru ya, seperti itu. Kemudian titik SCH, titik ID. Nah, silakan nanti pada saat pengajuan ulang atau buat untuk domainnya, silakan Bapak Ibu mendaftarkan menggunakan coba dulu SMPN 3 Lamuru SCH ID. Jika tidak bisa, berarti otomatis masih aktif domain Bapak Ibu ya. Untuk pengecekannya nanti Bapak Ibu bisa buka website, saya contohkan di sini ya Bapak Ibu. Coba di sini dulu ya. Keluar dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya coba cek dulu domainnya ya. Saya contohkan. Cari. Kan jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jika domain Bapak Ibu masih aktif, maka seperti ini. Jadi domain tidak tersedia karena aktif atau sudah aktif, ada yang menggunakan seperti ini ya. Jadi misalkan Bapak Ibu juga terkendala mencari tahu siapa ini web atau domainnya sebelumnya, misalkan Bapak Ibu ingin membuat domain baru, boleh. Nah, di sini itu tinggal tambahkan saja. Ya. Seperti ini, SMP Negeri 3 Lamuru. Saya coba cari. Ya, ternyata tersedia. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Silakan, misalkan Bapak Ibu di awal tadi disingkat ya nama sekolahnya SMPN 3 Lamuru ya. Kemudian Bapak Ibu coba cek ternyata tidak tersedia. Kemudian untuk mencari tahu domain sebelumnya itu agak kesulitan, silakan buat domain baru, boleh. Kemudian tambahkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi SMP Negeri 3 Lamuru ya. Nah, seperti itu saya kira Ibu Ika dan Pak Abdul Haris ya. Ya, ini pertanyaan terakhir karena waktu sudah menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Pertanyaan terakhir Pak, saya ini ada pertanyaan dari Ibu Husnul ya. Saya telah memiliki website sekolah tapi belum memiliki domain. Apakah bisa hanya membeli domainnya saja kemudian deploy-nya, Pak? Ya, baik. Ya, baik, terima kasih Ibu. Untuk Ibu yang sudah punya website sekolah ya, termasuk domainnya saja ya. Iya, Pak. Kemudian hostingnya tidak punya. Nanti terkendala di emailnya biasanya. Kemudian untuk pengelolaan websitenya juga nanti terkendala jika Bapak Ibu hanya
saja. Jadi saya sarankan Bapak Ibu silakan berlangganan domain, kemudian termasuk hosting dan website. Ya. Nah, di dalam data verifikasi tadi Bapak, ya ini, nah di sini diminta juga, di sini kan alamat website sekolah. Nah, ini, jadi masuk sebagai salah satu poin untuk verifikasi dari pihak Microsoft. Ya, jadi silakan Bapak Ibu dilengkapi ya. Itu ada domain, kemudian plus hosting dan website sekolahnya agar lebih mudah pada saat pengajuan lisensi unlimited Office 365 untuk sekolah. Saya kira itu Ibu. Baik Pak, terima kasih. Demikian dari tadi pertanyaan terakhir dari Ibu Husnul, sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Arpiansyah sebagai pemateri yang sudah menyampaikan materi hari ini dengan sangat luar biasa. Dan terima kasih juga para panelis yang telah membantu jalannya webinar pada malam hari ini. Terima kasih kepada Sadar Igi, Lontara, Gosmart, dan tim RBB sendiri yang sudah memfasilitasi kita semua untuk mendapatkan materi deploy Office 365. Baik, sebelum saya tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada audiens dan partisipan dalam kegiatan webinar hari ini. Akhir kata, saya Ika Yuvia Johan selaku moderator mohon undur diri. Kita bertemu lagi di minggu depan RBB pada materi yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ar, terima kasih banyak. Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silahkan untuk mengisi daftar hadir. Kemudian Bapak dan Ibu yang mau lebih lanjut mengetahui atau melanjutkan deploy Office 365, link grup WhatsApp kami telah bagikan. Silahkan bergabung dan melanjutkan diskusi di grup tersebut. Terima kasih banyak Pak Arpiansyah atas kesempatannya. Baik, Ya, ditunggu materi selanjutnya Pak untuk dari RBB. Oke, baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Link WA-nya ya. Bentar ya, saya chat dulu. Silakan dilihat di kolom chat. Akan saya bagikan link WA-nya. Mudah-mudahan masih bisa nih. Oke. Salah ya. Altan list. Mungkin para panelis bisa bagikan ini error anunya. Pak Aris, halo, Assalamualaikum. Saya stop recordnya ya.